Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Esa Triananda. Saya berasal dari Prodi Pendidikan Fisika dari kelas Fisika Ganjil 2019 dengan NIM 1930209039. Di sini saya akan menjelaskan tentang UTS pengantar relativitas, di mana ada 4 soal. Pertama, saya akan menjelaskan terhadap soal 1. Soal pertama yaitu jelaskan bahwa di sini soal pertamanya yaitu jelaskan perbedaan transformasi Galileo dan transformasi Lorentz, di mana transformasi Galileo ini berlaku apabila kecepatan benda lebih lambat daripada kecepatan cahaya. Nah, jadi transformasi Galileo ini berlaku apabila kecepatan benda lebih lambat daripada kecepatan cahaya. Sedangkan transformasi Lorentz yaitu berlaku pada setiap semua kecepatan. Nah, di sini ada contoh dari transformasi Galileo, yaitu ini kita ibaratkan seseorang yang sedang diam, sedangkan ini bergerak dan ini diam. Jadi di sini dalam transformasi Galileo ada 2, yaitu pada saat keadaan diam dan pada saat keadaan bergerak. Bergerak kita tandain dengan aksen. Di sini kita dapatkan bahwa persamaan X sama dengan X dikali V dikurang T. Ini ke arah V. Nah, K ini bergerak menuju X positif dengan kecepatan V. Nah, persamaannya X sama dengan X dikali V dikurang T, sedangkan Y aksen sama dengan Y, Z aksen sama dengan Z, dan T aksen sama dengan T. T aksen sama dengan T itu adalah mutlak T. Jadi baik itu diam maupun bergerak, T aksen tetap sama dengan T, itu adalah mutlaknya T. Transformasi Lorentz. Transformasi Lorentz itu ada 2 juga, diam dan bergerak. Seperti biasa, bergerak kita pakai aksen di sini. Nah, di sini dari 2 contoh ini, diam dan bergerak, kita dapatkan persamaan bahwa X, Y, di mana X dikurang V dikali T, Y aksen sama dengan Y, Z aksen sama dengan Z, dan T aksen tidak sama dengan T. Jadi perbedaan dari transformasi Galileo dan transformasi Lorentz dapat dilihat dari translasi waktu, di mana transformasi Galileo T aksennya sama dengan T dan transformasi Lorentz T aksennya tidak sama dengan T. Baiklah, selanjutnya kita lanjut ke nomor kedua, yaitu buktikan beberapa konsekuensi dari transformasi Lorentz tersebut berikut. Nah, pertama disuruh membuktikan A sama dengan LO akar 1 dikurang V kuadrat per C kuadrat. Nah, di sini
Jawab. Nomor 1, yang L sama dengan LO akar 1 dikurang T kuadrat per C kuadrat, dimana LO ini sama dengan L dikali gamma. Jadi di sini kita masukkan L sama dengan L dikali gamma akar 1 dikurang Pi kuadrat per C kuadrat. L di sini kita coret, jadi 1 sama dengan gamma akar 1 dikurang Pi kuadrat per C kuadrat. Setelah itu kita pindah ruaskan, gamma sama dengan 1 jadi bagi akar 1 dikurang Pi kuadrat per C kuadrat. Selanjutnya nomor 2B yaitu T sama dengan gamma dikali T0. Nah, dimana T0 itu sama dengan T2 aksen dikurang T1 aksen, dimana gamma sama dengan 1 dikurang Pi kuadrat per C kuadrat. Nah, di sini kita cari dulu T1-nya sama dengan T1 aksen ditambah Vx aksen per C akar 1 dikurang Pi kuadrat per C kuadrat. Rumus T2-nya sama dengan T2 aksen ditambah Vx aksen per C per akar 1 dikurang Pi kuadrat per C kuadrat. Lalu untuk mencari T besar sama dengan T2 dikurang T1. Di sini rumusnya T2 aksen dikurang T1 aksen dibagi akar 1 dikurang Pi kuadrat per C kuadrat, dimana T2 aksen dikurang T1 aksen itu sama dengan TO. Jadi kita masukkan TO sama dengan akar 1 dikurang Pi kuadrat per C kuadrat. Nah, di sini kan ini apa ini? Gammanya itu kan sama dengan akar 1 dikurang Pi kuadrat C, berarti ini sama dengan gamma kan. Jadi T sama dengan gamma dikali T0. Ini adalah dilatasi waktu. Kan terakhir ini nomor 3. Jadi inilah pembahasan UTS saya, 4 soal. Yang pertama, 1, kedua, ketiga, dan keempat. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya akan melanjutkan soal nomor 3, yaitu soalnya pada transformasi Lorentz berikut bahwa kecepatan cahaya itu C adalah sama untuk semua kerangka acuan. Nah, jadi menurut Einstein, dia melakukan percobaan tapi melalui pemikiran karena pada saat itu belum ada laboratorium. Nah, menurut Einstein, hukum-hukum fisika itu sama saja untuk semua pengamat di semua kerangka acuan atau inertial frame. Nah, kecepatan cahaya di ruang vakum nilainya akan C dan akan selalu tetap C. Jadi ada kecepatan di alam semesta ini yang lebih cepat daripada kecepatan cahaya. Contohnya, ini saya mempunyai senter. Contohnya ketika kita menggunakan senter ini, kita dorong terus senter ini sampai ia memunculkan cahaya. Nah, ini adalah kecepatannya C. Nah, pada saat kita menggunakan senter ini dan kita dorong dengan kecepatan V, maka kan itu adalah V plus C, tapi tetap kecepatan yang terjadi adalah kecepatan C. Maka sama saja, intinya tidak ada kecepatan yang lebih cepat daripada kecepatan cahaya di alam semesta ini. Soal terakhir yaitu soal nomor 4, di mana soalnya seorang Dodo yang mempunyai saudara kembar Didi pergi keluar angkasa pada tahun 1978. Jadi Dodo ke angkasa tahun 1978.
Nah, dengan membawa tongkat sepanjang 5 cm. Tongkat sepanjang 5 cm. 5 meter. Nah, setelah itu kemudian dia kembali ke bumi. Sebelum dia turun dari pesawat, dia melihat tahun dia kembali adalah 1981. Jadi Dodo ini melihat pada saat di pesawat turun di pesawat itu pada tahun 1981. Sedangkan Didi, saudara kembar Dodo, dia itu akan tetapi ketika dia menanyakan tahun kepada saudaranya, tahun sekarang adalah 1983. Nah, pertanyaannya, berapa kecepatan pesawat yang digunakan? Kecepatan pesawat. Yang kedua, panjang tongkat yang diukur, panjang yang diukur Didi. Nah, pertama kita jawab nomor A. Yang A. Nah, di sini yang A itu menggunakan rumus kan kecepatan pesawat. Salah saya. Cari kecepatan pesawat, kita gunakan rumus di mana L sama dengan LO akar 1 dikurang V kuadrat per C kuadrat. Nah, sini kita menggunakan rumus ini di mana yang pertama kita mencari kecepatan pesawat. Kecepatan pesawat itu menggunakan rumus L sama dengan L0 per V, di mana L0-nya itu adalah 5 dan V-nya itu adalah akar 1 dikurang V kuadrat per C kuadrat. Nah, di sini kita kali 1 per. Nah, di sini yang ini kita naikkan ke atas, jadi kali, jadi sama dengan 5 dikali akar 1 dikurang V kuadrat per C kuadrat, sama dengannya kita pindahkan ke sini 1 sama dengan 1. Nah, yang di dalam kurung ini kita kalikan setengah, maka hasilnya 5 dikali 1 dikurang C kuadrat per C kuadrat sama dengan. Nah, di sini kan setelah kita kalikan setengah, akarnya hilang. Maka di sini kita kalikan ke dalam, maka 5 V kuadrat. Jadi kan hasilnya 5 sama dengan di sini kan kita masukkan ini, maka hasilnya 5 sama dengan V kuadrat per C kuadrat, di mana V kuadrat sama dengan akar 5C. Hasil dari akar 5C adalah 2,24C. Selanjutnya nomor 4B, yaitu panjang tongkat yang diukur Didi. Maka dengan rumus L sama dengan L0 akar 1 dikurang V kuadrat per C kuadrat, di mana L0 adalah 5, akar 1 turunkan V tadi sudah dapat 2,24, masukkan di sini dibagi C kuadrat. Nah, ini untuk menghilangkan akar kita bagi dengan ini, maka hasilnya 5 dikali 2,24 dikali 1,5 dikali C, maka hasilnya adalah 11,26. Jadi inilah pembahasan UTS saya, 4 soal. Yang pertama, 1, kedua, ketiga, dan keempat. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.